Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, suasana malam terasa lebih sepi dari biasanya. Angin malam berhembus lembut melalui celah jendela yang tak sepenuhnya tertutup, menciptakan suara desiran halus. Rumah ini milik seorang wanita bernama Dwi, seorang ibu yang telah lama hidup sendiri setelah perceraian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kini, ia tinggal dengan anak lelakinya, Eko, yang sudah berusia 30 tahun. Meski hubungan mereka tidak sehangat seperti ibu dan anak pada umumnya, mereka tetap saling menghormati dan mencoba untuk menjalani hidup masing-masing dengan tenang. Dwi adalah wanita berusia 47 tahun dengan penampilan yang tak pernah menunjukkan usianya. Badannya yang tegap dan wajah yang penuh ekspresi selalu terlihat penuh energi. Ia menyukai kesendirian, dan malam-malamnya sering dipenuhi dengan merenung atau menikmati hiburan sederhana seperti menonton televisi atau membaca buku. Meski begitu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah perasaan hampa yang datang dan pergi tanpa bisa ia jelaskan. Sementara itu, Eko, anaknya, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar dan sering pulang larut malam. Ambisinya untuk meraih kesuksesan membuatnya sering terlambat pulang, dan hubungan mereka pun terbilang cukup jauh. Eko bukanlah anak yang dekat dengan ibunya. Meskipun mereka saling menghormati, ada jarak yang tak bisa dijembatani. Pada malam itu, seperti malam-malam lainnya, Dwi memutuskan untuk mandi setelah menjalani rutinitasnya yang melelahkan. Pemandian adalah tempat yang selalu ia gunakan untuk melupakan segala penat, tempat yang memberi ketenangan sejenak di tengah kesibukan hidupnya. Dwi menyalakan air panas dan berdiri di bawah pancuran, membiarkan air mengalir deras ke tubuhnya. Ia menutup matanya, merasakan setiap tetes air yang menyentuh kulitnya, seolah dunia luar tak lagi ada. Sementara itu, Eko baru saja pulang dari kantor. Dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh dengan pekerjaan yang belum selesai, ia melangkah masuk ke rumah. Begitu memasuki ruang tamu, ia menyadari keheningan yang menyelimutinya. Tidak ada suara televisi seperti biasanya. Tidak ada hiruk-pikuk suara dari kamar ibu yang seharusnya selalu terdengar. Eko merasa ada yang aneh. Ia melepas jas dan kemejanya dengan terburu-buru, berusaha menghapus segala kelelahan yang ada. Suasana rumah yang sunyi ini terasa semakin menyesakkan. Dwi yang sedang mandi tak mendengar langkah kaki Eko yang pelan. Ia tak menyadari kehadiran anaknya yang baru pulang. Dengan penuh ketenangan, Dwi menikmati momen itu, meresapi kehangatan air yang mengalir, membasuh tubuh dan pikirannya yang lelah. Di luar kamar mandi, Eko yang melepas jaketnya menatap sekeliling rumah, merasa sepi. Namun, rasa lelahnya seakan menghilang ketika ia mendengar suara air yang mengalir deras dari dalam kamar mandi. Tanpa sadar, langkahnya terhenti. Eko merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk mendekat. Ia melangkah pelan menuju kamar mandi, berpikir hanya untuk memastikan apakah ada yang salah. Namun, langkahnya terhenti sejenak ketika ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Rasa penasaran yang mendalam membuat Eko mendekati pintu tersebut. Ia berdiri di ambang pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, mencoba mengintip ke dalam, tanpa sengaja. Di dalam kamar mandi, Dwi berdiri di bawah pancuran. Tubuhnya yang basah, memantulkan cahaya lampu yang redup, menciptakan bayangan halus di dinding. Eko, meskipun tidak bermaksud mengintip, tak bisa mengalihkan pandangannya. Pandangannya tertuju pada sosok ibunya yang begitu alami, begitu tenang dalam keheningan malam itu. Dwi tidak menyadari kehadiran anaknya. Dalam keheningan itu, hanya ada suara air yang terus mengalir, menciptakan rasa damai yang mengalir dalam diri Dwi. Namun, Eko merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seiring ia memandang lebih lama, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh dalam dirinya. Rasa bersalah karena berada di tempat yang seharusnya tidak ia tuju bertarung, dengan dorongan untuk terus memandang. Dalam kebingungannya, Eko merasa terperangkap oleh suasana yang tak pernah ia duga. Sesaat, ia mulai merasakan dorongan yang mengganggu dirinya. Sebuah perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Namun, ia mencoba mengendalikan dirinya. Ini salah, pikirnya. Aku harus pergi. Namun, meskipun ia berusaha untuk mundur, tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menariknya lebih dekat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya tetap diam di tempat itu. Dwi, yang tak menyadari apa yang terjadi, terus menikmati waktu itu tanpa tahu bahwa ada seseorang yang memandangnya dari balik pintu. Suasana di kamar mandi semakin mencekam, dan Eko yang berdiri di ambang pintu mulai merasa terperangkap dalam ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Eko akhirnya membalikkan tubuhnya
dan meninggalkan ambang pintu itu. Perasaan yang tadi mengganggu, rasa bersalah dan ketegangan yang datang begitu mendalam, membuatnya melangkah pergi tanpa banyak berpikir. Ia kembali ke ruang tamu, mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian yang baru saja terjadi. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan yang terus menghantui, seolah ada bayangan gelap yang menggantung di atas kepalanya. Ia duduk di sofa yang terasa dingin, mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Keheningan rumah itu kembali menekannya. Lampu-lampu di sekitar rumah menyala remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang melayang di dinding. Eko menatap kosong ke arah layar televisi yang masih menyala, tanpa tujuan. Di pikirannya, bayang-bayang Dwi yang sedang mandi terus berputar, menciptakan kekacauan yang tak bisa ia kendalikan. Eko mengusap wajahnya dengan tangan, berusaha menghapus rasa tidak nyaman itu. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat perasaan aneh yang ia alami. Kenapa ia merasa begitu terperangkap dalam situasi itu? Kenapa perasaan bersalahnya semakin mendalam? Ia tak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Itu hanya sebuah ketegangan, sebuah momen yang tak bisa ia cerna dengan mudah. Di sisi lain, Dwi yang baru selesai mandi berjalan menuju kamar tidurnya. Ia merasa sedikit lebih lega setelah membersihkan tubuhnya dari kepenatan seharian. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Sebuah ketegangan yang tak terlukiskan mengisi udara. Dwi merasa seolah ada yang mengawasinya, meskipun ia tahu tak ada orang lain di rumah itu selain dirinya dan Eko. Ia berdiri di depan kaca kamar tidur, menatap refleksinya yang kabur akibat uap air dari kamar mandi. Tidak mungkin, gumam Dwi pada dirinya sendiri. Aku terlalu lelah, itu hanya perasaan saja. Namun, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya, ada sesuatu dalam diri Dwi yang merasa tak nyaman. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba, tanpa bisa ia jelaskan. Dwi memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu, berharap bisa melupakan perasaan yang mengganggu. Ia menarik selimut tebal dan memejamkan mata, berusaha menghilangkan segala kecemasan yang datang. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama. Tengah malam, suara aneh terdengar dari lantai bawah. Dwi terbangun, terkejut oleh suara yang begitu keras. Suara langkah kaki yang bergema di ruang tamu, diiringi dengan suara pintu yang terbuka. Dwi terdiam sejenak, mencoba memastikan apakah ia hanya bermimpi. Namun, suara itu semakin jelas terdengar. Ia bangkit dari tempat tidurnya dengan hati berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Dwi berjalan perlahan menuju pintu kamar, membuka sedikit untuk mendengarkan suara itu. Ia mendengar Eko berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Suasana rumah yang biasanya tenang kini terasa penuh dengan kegelisahan. Dwi memutuskan untuk keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Ketika Dwi turun ke ruang tamu, ia menemukan Eko duduk di sofa, matanya terbelalak, tubuhnya tampak kaku. Ia terlihat seperti sedang merenung dalam ketegangan yang mendalam. Dwi berhenti sejenak, memandangi Eko dengan cemas. Ada sesuatu yang aneh pada ekspresi anaknya malam itu, sesuatu yang tak biasa. Biasanya, Eko akan menyambutnya dengan sapaan, atau sekadar mengucapkan selamat malam, tapi kali ini ia tampak seperti terjebak dalam dunia lain. Eko, Dwi menyapanya lembut, mencoba mengalihkan perhatian Eko dari lamunan yang tampak mencekam itu. Kenapa kamu belum tidur? Ada yang mengganggumu? Eko menoleh perlahan, matanya tampak kosong, seolah tak melihat Dwi dengan jelas. Ia membuka mulutnya untuk berbicara, namun tidak ada kata yang keluar. Hanya ada kebisuan yang menggantung di udara. Dwi merasa cemas, mendekat kepada Eko dengan langkah pelan. Ada apa, Eko? Kamu terlihat seperti tidak diri kamu sendiri, kata Dwi. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Eko akhirnya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya lelah. Mungkin terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Dwi merasa ada yang janggal, namun ia tidak ingin memaksa anaknya untuk berbicara jika Eko tidak siap. Kamu bisa tidur di sini kalau mau, tawar Dwi. Aku tahu kamu sedang stres. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kita akan baik-baik saja. Namun, Eko menolak dengan lembut. Aku lebih baik tidur di kamar. Aku lebih baik tidur di kamar. Aku hanya butuh tidur yang nyenyak. Dengan ragu, Dwi mengangguk. Baiklah, kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja. Setelah Eko menghilang ke kamar tidurnya, Dwi tetap berada di ruang tamu, merenung. Sesuatu terasa sangat tidak benar malam itu. Bayangan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya tentang Eko yang tampak begitu berbeda, begitu terperangkap dalam kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan, terus membayangi pikirannya. Beberapa saat kemudian, Dwi kembali ke kamarnya. Ia duduk di sisi tempat tidur, mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi, tidur malam itu kembali terhalang.
Perasaan aneh yang tak bisa ia lepaskan terus mengganggu. Seperti ada sesuatu yang tak dapat diungkapkan. Seperti sebuah perasaan gelap yang semakin menyelimuti mereka berdua. Ketegangan yang datang di malam itu membuat Dwi merasa semakin cemas. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengintai dari balik bayang-bayang malam itu. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan lambat. Dwi tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang terus mengganggu pikirannya. Ia terus memandangi Eko dengan cemas, namun anaknya tampaknya semakin tertutup. Tidak ada lagi senyum ceria atau obrolan ringan yang biasa mengisi rumah mereka. Semua terasa seperti menghilang, berganti dengan ketegangan yang semakin pekat. Suatu pagi, Dwi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Eko. Ia tidak bisa terus-terusan membiarkan perasaan ini menguasai mereka berdua. Meskipun Eko berusaha untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, Dwi tahu ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa ia ungkapkan. Saat Dwi menemukan Eko sedang duduk di meja makan, menatap kosong ke secangkir kopi, ia tahu ini adalah waktunya. Dwi duduk di sebelahnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Eko, kita perlu bicara," katanya. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Eko menoleh, wajahnya terlihat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan ekspresinya masih kosong. "Apa yang ingin ibu bicarakan?" Dwi menggenggam tangannya dengan lembut, mencoba memberi kehangatan yang bisa membuka hati Eko. "Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Aku bisa merasakannya, Eko. Kamu tidak perlu merasa sendiri. Kita bisa menghadapi apapun bersama-sama." Eko menghela napas panjang. Untuk beberapa saat, ia terdiam, seolah tengah berjuang dengan kata-kata yang ingin keluar. Akhirnya, ia menatap ibunya dengan mata yang tampak penuh keputusasaan. "Ibu, ada sesuatu yang aku tidak bisa jelaskan. Sesuatu yang sudah terjadi, dan itu mengubah segalanya." Dwi semakin cemas, namun ia tetap mencoba menenangkan diri. "Apa yang terjadi, Eko? Kamu bisa menceritakannya padaku." Eko menatapnya, matanya penuh keraguan. Ia tahu ini adalah saat yang sulit, tetapi perasaan terjebak yang sudah lama ia rasakan akhirnya memaksanya untuk berbicara. "Ibu, itu tentang Dwi. Tentang apa yang aku lihat malam itu." Dwi terdiam sejenak, tidak mengerti maksud Eko. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Eko menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. "Ibu, pada malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku pergi ke kamar ibu untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi, saat aku melihat ibu, aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Ibu bukan lagi ibu yang aku kenal. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak manusiawi di dalam dirinya." Dwi merasa darahnya berdesir mendengar penuturan Eko. "Eko, itu hanya perasaanmu saja. Mungkin kamu terlalu lelah atau terlalu banyak berpikir. Ibu tidak berubah, kamu harus percaya padaku." Namun, Eko tampaknya semakin terisak. "Tidak, Ibu, itu nyata. Waktu itu aku melihat Dwi berdiri di depan cermin dengan ekspresi yang sangat asing. Seperti ada kekuatan yang menguasai dirinya, sesuatu yang jahat, sesuatu yang menunggu kesempatan untuk keluar." Dwi gemetar mendengar cerita Eko. Sebuah perasaan tak terlukiskan menghantui pikirannya. Tidak mungkin, Eko, itu tidak bisa terjadi. Namun, meskipun Dwi ingin menutup telinganya dan mengabaikan cerita itu, ada suara dalam hatinya yang berkata bahwa ini lebih dari sekadar khayalan. Suara itu semakin jelas, semakin menguatkan, seolah memberitahunya bahwa ada kebenaran yang harus dihadapi. Sesuatu yang sudah lama terkubur, yang sekarang mulai terungkap. Tanpa sadar, Dwi berdiri dan berjalan cepat menuju cermin di ruang tamu. Ketika ia menatap bayangannya di kaca, jantungnya berdegup kencang. Seperti yang dikatakan Eko, ia merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Suatu perasaan dingin yang menjalar di sepanjang tulangnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia menyentuh cermin itu, tiba-tiba bayangannya bergerak berbeda. Seolah-olah ada dua sosok di dalam kaca. Satu miliknya, dan satu lagi yang lebih gelap, lebih mengintimidasi. Dwi menarik tangannya dengan cepat, kaget dan gemetar. "Eko, aku tidak tahu apa yang terjadi," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tiba-tiba, dari dalam ruang tamu, terdengar suara pintu terbuka. Seorang sosok tinggi dan gelap melangkah masuk, tubuhnya melayang seperti bayangan. Dwi dan Eko terkejut melihat sosok itu. Sosok yang wajahnya gelap, seolah tak terlihat dengan jelas. Tetapi matanya berkilat dengan api kebencian. "Siapa? Siapa kamu?" teriak Dwi dengan suara tercekat.
Sosok itu tertawa pelan, namun suaranya menggetarkan jiwa. Aku adalah bagian dari dirimu, Dwi. Bagian yang selalu terpendam, yang tak pernah kamu sadari. Dan aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dwi merasa tubuhnya lemas. Seluruh kekuatannya hilang seiring dengan suara itu. Semua kenyataan yang ia kenal mulai hancur, tergantikan oleh kegelapan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Sosok itu adalah bayangan dari masa lalu, dari rahasia yang tak pernah ia ungkapkan. Eko berlari ke depan Dwi, mencoba melindunginya meskipun ia tahu tidak ada yang bisa melawan kegelapan itu. Namun, sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika Eko terjatuh ke lantai, tubuhnya terlempar jauh. Dwi berteriak, air matanya mengalir deras. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Namun, sosok itu hanya tertawa lebih keras, seolah menikmati penderitaan mereka. Kamu tidak bisa menghindar dari takdirmu, Dwi. Ini adalah waktunya. Dwi akhirnya jatuh ke lutut, tubuhnya gemetar hebat. Kegelapan itu mulai menyelimuti seluruh pikirannya. Ia merasa dirinya tenggelam, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bayangan yang dulu ia sembunyikan kini telah datang, mengungkapkan kebenaran yang terlalu menakutkan untuk diterima. Dwi merasakan kegelapan itu semakin mendalam. Suara tertawa sosok itu terus menggema dalam pikirannya, seolah menjerat dirinya dalam jaring kebingungannya. Di hadapannya, sosok itu berdiri dengan angkuhnya, menghadap Dwi dan Eko yang kini terjatuh lemah. Eko, yang masih terguncang, hanya bisa menatap ibunya dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dwi, meskipun merasa kehilangan seluruh kekuatannya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat yang muncul dalam dadanya, sebuah naluri yang mulai terbangun. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini belum berakhir. Meskipun kegelapan itu begitu kuat, ia tahu ada satu hal yang lebih kuat lagi. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu, kamu harus melawan, Eko berteriak meski suaranya serak. Kamu bisa melakukannya, jangan biarkan itu menguasaimu. Dwi menatap Eko dengan mata yang penuh keputusasaan. Ia merasa bingung, terperangkap antara kegelapan yang menyerangnya dan cahaya yang perlahan mulai muncul. Seperti ada dua kekuatan yang saling berjuang dalam dirinya. Namun, ada satu hal yang jelas, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan napas yang terengah-engah, Dwi berusaha bangkit, pikirannya berputar, dan kenangan-kenangan tentang masa lalunya mulai muncul. Dia teringat saat-saat bahagia bersama Eko ketika ia merawatnya sejak kecil, ketika mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan saling mendukung. Kenangan itu mengingatkannya pada apa yang sesungguhnya penting dalam hidupnya. Dwi menggenggam tangannya dengan erat, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi, katanya. Suaranya tegas meskipun penuh perjuangan. Sosok gelap itu mendekat, seolah tak takut dengan kata-kata Dwi. Kamu pikir kamu bisa melawan aku, Dwi? Aku adalah bagian dari dirimu. Aku adalah kekuatan yang kamu tolak selama ini. Aku akan selalu ada dalam dirimu. Namun, Dwi sudah tidak takut lagi. Dalam dirinya, ia mulai merasakan sebuah cahaya yang membakar. Kasih sayangnya kepada Eko, rasa tanggung jawabnya sebagai ibu, itu adalah cahaya yang lebih kuat daripada kegelapan yang menguasainya. Dalam hatinya, Dwi tahu bahwa ia tidak akan membiarkan sosok itu menghancurkan segala yang ia cintai. Dengan kekuatan yang tidak ia ketahui, ada dalam dirinya, Dwi berdiri tegak. Ia memejamkan matanya, merasakan energi positif yang mengalir ke dalam tubuhnya. Saat ia membuka matanya, ada perubahan yang jelas terlihat. Mata Dwi sekarang berkilau dengan kekuatan yang berbeda, seolah ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Sekarang aku tahu siapa diriku, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Aku adalah ibu dari Eko. Aku adalah pengasuh dan pelindungnya. Kamu tidak punya tempat di sini. Sosok gelap itu tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian ia tertawa sinis. Kamu masih tidak mengerti, Dwi. Aku adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa kamu lupakan. Namun, Dwi tidak gentar. Dengan kekuatan yang berasal dari kasih sayang dan keteguhannya sebagai ibu, ia melangkah maju. Kegelapanmu tidak ada artinya. Aku memilih untuk mencintai, untuk melindungi, dan untuk hidup. Kamu tidak memiliki kuasa atas diriku lagi. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyinari ruangan. Cahaya itu memancar dari tubuh Dwi, mengusir kegelapan yang melingkupinya. Sosok gelap itu berteriak kesakitan, seolah terpanggang oleh cahaya itu. Dengan sekejap, ia hancur menjadi debu yang beterbangan, menghilang tanpa jejak. Keheningan memenuhi ruangan. Dwi merasakan tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh dengan kedamaian. Eko yang sebelumnya terjatuh kini perlahan berdiri. Wajahnya penuh kekaguman dan rasa syukur. Ibu,
Eko berlari menghampiri Dwi, memeluknya dengan erat. Kamu melakukannya. Kamu berhasil mengalahkannya. Dwi tersenyum lemah, tetapi senyum itu penuh kebanggaan dan kasih sayang. Kita melakukannya, Eko. Kita bersama-sama. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau kita bersama. Eko menarik napas panjang, merasa beban yang selama ini ia rasakan seolah terangkat. Ia merasa lega, seolah sebuah kegelapan besar telah menghilang dari hidupnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Ibu. Tapi aku tahu satu hal. Kita bisa menghadapinya. Dwi mengangguk, merasakan kedamaian yang dalam. Apapun yang datang, kita akan bersama-sama menghadapinya. Kita akan kuat karena kita tidak pernah sendirian. Saat mereka berdiri di tengah ruangan yang sunyi, Dwi menyadari bahwa ia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya. Kegelapan yang sempat mengancam mereka kini telah pergi, digantikan dengan cahaya yang lebih terang. Sebagai seorang ibu, Dwi tidak hanya melawan kegelapan luar, tetapi juga kegelapan dalam dirinya sendiri. Dan dalam proses itu, ia menemukan kekuatan yang selama ini ia cari. Dengan Eko di sisinya, Dwi tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak tantangan yang akan datang, tetapi mereka sudah siap untuk menghadapinya. Bersama-sama, mereka akan terus maju, menjadikan cinta dan kekuatan keluarga sebagai pedoman mereka, tidak peduli apapun yang datang di masa depan. Bagaimana rasanya hidup 1 bulan penuh hanya berdua dengan mertua pria yang hampir tak pernah bicara, sementara suami pergi untuk dinas ke luar negeri? Aku tak pernah menyangka jawabannya akan begitu menggugah hati. Hari itu langit mendung menggantung rendah di atas perkampungan kecil kami. Angin dari perbukitan meniup lembut tirai jendela, membawa aroma tanah yang lembab. Aku berdiri di ambang pintu, melihat Damar suamiku memasukkan koper terakhir ke bagasi mobil dinas. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu hatinya tidak demikian. Kamu pasti kuat, Rania. Ada bapak yang menemani, katanya sambil mengusap rambutku. Tangannya hangat, penuh keyakinan yang berusaha ia tanamkan di hatiku. Aku tersenyum samar dan mengangguk, tak ingin membuatnya khawatir. Kenyataannya, aku sendiri tak yakin. Bapak, ayah Damar, adalah pria yang sangat pendiam. Sejak ibu meninggal 3 tahun lalu, beliau tinggal bersama kami. Kami jarang benar-benar bercakap. Hidup dengannya seperti berbagi rumah dengan bayangan. Terasa ada, tapi tak banyak suara. Mobil itu akhirnya pergi meninggalkan debu tipis di jalan tanah. Aku melambai perlahan hingga kendaraan itu menghilang di tikungan. Lalu keheningan menyergap rumah kami. Di teras, bapak duduk diam dengan segelas kopi di tangan. Ia mengangguk kecil kepadaku, lalu kembali menatap taman depan. Aku menjawab dengan senyum kaku dan masuk ke dalam rumah. Hari pertama dimulai, dan aku belum tahu bagaimana harus mengisinya. Malam datang cepat. Angin malam membuat kaca jendela bergetar pelan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membaca buku, tapi pikiranku justru melayang ke suara-suara asing di dalam rumah. Rumah ini tidak pernah benar-benar sunyi, bahkan ketika tidak ada yang bicara. Ada derit kayu, detak jam dinding, dan sekarang langkah kaki dari arah dapur. Aku berdiri, jantung berdegup cepat. Perlahan aku melangkah keluar kamar dan menyusuri lorong gelap menuju dapur. Di sana, di bawah cahaya lampu remang, kulihat bapak duduk di kursi kayu, memandang keluar jendela. "Bapak," panggilku pelan. Ia menoleh perlahan. Matanya tampak kosong, tapi tidak menyeramkan. Hanya letih. "Maaf Rania, bapak tidak bisa tidur," katanya, suaranya pelan dan parau. "Terlalu banyak yang dipikirkan mungkin." Aku mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Aku melangkah ke dispenser, membuatkan secangkir teh hangat. Saat kuserahkan kepadanya, aku melihat tangannya bergetar halus saat menerima cangkir itu. "Terima kasih," katanya. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit. Di luar, suara binatang malam bersahut-sahutan. Dingin merambat dari lantai ke kakiku, tapi entah mengapa aku merasa lebih hangat dari sebelumnya. "Bapak sering begini?" tanyaku akhirnya, mencoba membuka percakapan. "Bukan karena insomnia, Rania. Kadang, malam-malam, seperti ini, mengingatkan bapak pada masa lalu. Rumah ini terlalu tenang sejak ibu kalian pergi." Aku tak menjawab. Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat sisi bapak yang tak pernah kutahu sebelumnya. Bukan hanya pria pendiam, tapi seseorang yang sedang memikul kesedihan dalam diam. Malam itu aku tidur lebih nyenyak, bukan karena rasa aman, tapi karena mulai tumbuh rasa saling mengerti. Hubungan kami tak berubah drastis dalam semalam. Tapi benih kecil telah ditanam. Benih dari percakapan sederhana di dapur saat malam sedang sunyi-sunyinya. Dan dari benih itu, perlahan cerita ini tumbuh.
Hari-hari setelah kepergian Damar berlalu lambat, seperti embun yang malas menguap di pagi hari. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Sepiring nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Bapak selalu datang ke meja makan tepat waktu, duduk di tempat yang sama, mengucapkan terima kasih pelan, lalu makan tanpa banyak bicara. Kehidupan kami seperti jam yang berdetak, konsisten namun membosankan. Tapi di balik semua itu, ada pergeseran kecil yang mulai terasa. Bapak sesekali membantu menyapu halaman. Kadang ia membetulkan pagar kayu yang mulai goyah. Bahkan suatu siang, ia menawarkan diri mengantar belanja ke warung depan. Dan yang paling mengejutkanku, ia mulai bertanya. Bukan pertanyaan besar, hanya hal-hal kecil seperti, "Kamu suka masak?" atau "Damar masih suka lupa makan kalau kerja?" Tapi itu cukup untuk membuatku menyadari bahwa mungkin ia juga mencoba. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Angin semilir menggoyang dedaunan pohon randu yang tinggi, menjulang di sudut halaman. Pohon itu sudah ada sejak Damar kecil, katanya dulu, tempat dia dan teman-temannya bermain perang-perangan dari ranting dan daun. Tiba-tiba suara langkah pelan mendekat dari belakang. Aku menoleh dan melihat bapak berdiri dengan tangan di belakang punggung. "Rania, bisa duduk sebentar?" tanyanya dengan nada ragu tapi lembut. Aku meletakkan ember cucian dan mengangguk. Kami duduk di bangku panjang di bawah pohon randu, ditemani bayang-bayang dedaunan dan suara burung pipit yang masih berkicau. "Damar bilang kamu suka menulis," katanya tiba-tiba. Aku sedikit terkejut. "Iya pak, cuma tulisan ringan, blog pribadi." Bapak mengangguk pelan. "Ibumu dulu juga suka menulis. Dia punya buku harian, tapi bapak tak pernah baca. Katanya itu ruang rahasianya." Ia tertawa kecil. Pertama kalinya aku mendengar suara tawa dari bapak. Ringan, tapi mengandung duka. "Ibu sering duduk di sini sore-sore," lanjutnya. "Duduk sendiri, kadang menangis, kadang tersenyum sendiri. Bapak sering tidak paham apa yang ia pikirkan. Aku hanya diam, menunggu ia melanjutkan. Waktu ia sakit, baru bapak sadar. Terlalu banyak waktu yang terlewatkan. Kita sering berpikir masih ada nanti untuk bilang terima kasih, atau aku sayang kamu. Tapi, nanti itu kadang tidak pernah datang." Aku menunduk, kata-katanya menampar tanpa suara. "Bapak lihat kamu sering sendirian di dapur, atau di kamar," katanya lirih. "Kalau kamu ingin bicara, bapak bisa dengar. Walau mungkin tak selalu tahu harus jawab apa." Mataku terasa panas mendengarnya. Ada luka yang terungkap di antara kalimat-kalimat itu. Tapi ada juga ketulusan yang selama ini mungkin tersembunyi di balik kebisuannya. "Terima kasih pak," kataku akhirnya. Rania juga kadang merasa kesepian, tapi sekarang tidak terlalu lagi. Kami duduk dalam diam, tapi bukan diam yang canggung. Ada kenyamanan yang tumbuh perlahan di antara kami. Seperti dua orang asing yang tersesat dalam badai yang sama, dan akhirnya saling menemukan kehangatan. Malamnya, setelah makan malam, aku membuat 2 cangkir teh dan membawanya ke ruang tamu. Bapak sedang membaca koran tua. Aku duduk di seberangnya dan menyerahkan teh itu. "Tehnya sedikit manis, Pak, seperti cerita tadi sore," kataku sambil tersenyum kecil. Ia menatapku, lalu tertawa pelan. "Bapak suka." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Damar pergi, kami duduk lama di ruang tamu. Bercerita tentang hal-hal sederhana. Tentang masa kecil Damar yang dulu takut suara petir. Tentang ibu mertuaku yang suka menyelipkan uang di bawah bantal anak-anak sebagai kejutan pagi hari. Tentang betapa cepat waktu berlalu saat kita berhenti memperhatikannya. Di balik dinding rumah kami yang sudah mulai lapuk, cerita-cerita itu mengalir seperti sungai kecil, pelan, jernih, dan penuh kenangan. Dan aku tahu, 1 bulan ini akan menjadi lebih dari sekadar waktu yang terlewat. Ia sedang mengajari aku sesuatu, bukan lewat nasihat panjang, tapi lewat kehadiran dan kejujuran yang akhirnya berani ia buka. 3 minggu sudah Damar pergi. Rumah yang dulunya terasa sepi, kini berubah menjadi tempat perenungan. Hubungan antara aku dan bapak tak lagi hanya sebatas basa-basi. Ada kehangatan baru yang tumbuh dari percakapan-percakapan kecil, dari teh hangat yang kusajikan tiap malam, hingga tawa yang perlahan kembali mengisi ruang tamu. Namun seperti angin yang tak selalu sepoi, hari-hari itu mulai terasa berbeda. Bapak, yang semula mulai terbuka, kini kembali sering termenung. Ia duduk di kursi rotan tua di dekat jendela, menatap keluar berjam-jam. Bahkan saat aku mengajaknya berbicara, jawabannya sering hanya senyum kecil atau anggukan samar. Awalnya aku pikir ia hanya lelah, tapi lama-kelamaan, kekhawatiran mulai tumbuh.
Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan, dan aku belum tahu apa. Hingga suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Damar menelpon dari luar negeri. "Ran, nanti malam Bapak mau bicara sama kita berdua," katanya dengan nada serius. "Dia minta aku telepon malam nanti jam 9. Katanya penting." "Penting gimana?" tanyaku, jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku juga nggak tahu, tapi suaranya berbeda. Hari itu aku merasa tak tenang. Seperti ada angin dingin yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan teh favoritku pun terasa hambar. Malam pun datang. Aku menyiapkan ruang tamu, menaruh ponsel di atas meja, dan duduk menunggu panggilan video dari Damar. Tepat pukul 9, wajah suamiku muncul di layar. Bapak duduk di sampingku, mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika rapi. "Pak, ada apa ya?" tanya Damar membuka percakapan. Bapak menghela napas panjang, lalu mulai bicara pelan. "Damar, Rania, ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Sesuatu yang sudah lama Bapak simpan." Aku menatap wajahnya yang mulai terlihat lelah. Garis-garis usia di wajahnya tampak lebih dalam malam ini. "Bapak sudah merasa cukup tinggal di sini," katanya. "Kalian telah merawat Bapak dengan baik, lebih dari yang Bapak harapkan. Tapi Bapak ingin kembali ke rumah lama di kampung. Rumah tempat Bapak dan Ibu kalian membangun hidup dari nol." "Pak!" Aku mencoba memotong, tapi Bapak mengangkat tangan pelan. "Bapak tahu ini mendadak, tapi Bapak sudah pikirkan lama. Di sini, Bapak banyak mengenang, tapi di sana, Bapak ingin berdamai." Aku dan Damar saling pandang lewat layar. Suamiku terdiam, mencoba mencerna. "Pak, kalau Bapak merasa tidak nyaman tinggal di sini, kami bisa perbaiki," kata Damar akhirnya. "Tapi jangan pergi sendirian." Bapak tersenyum, kali ini lebih tenang. "Bukan karena tak nyaman, Mar. Justru karena kalian terlalu baik. Bapak tak mau jadi beban. Dan Bapak ingin menjaga rumah itu. Tempat ibu kalian menanam kenangan. Di sana, Bapak merasa bisa berpulang dengan tenang suatu hari nanti." Kata-katanya mengguncangku. Tak ada yang meninggal, tidak ada kabar sakit parah. Tapi malam itu terasa seperti perpisahan yang perlahan sedang direncanakan. Kami akhirnya mengerti. Ini bukan keputusan impulsif. Ini cara Bapak memberi ruang untuk dirinya sendiri, untuk mengenang tanpa menyakiti, dan untuk melepaskan beban yang selama ini tak pernah ia bagi. 2 minggu kemudian, kami mengantarnya ke kampung. Rumah tua bercat hijau muda itu masih berdiri di tengah ladang kecil. Pintu kayunya sudah mulai lapuk, tapi begitu Bapak melangkah masuk, matanya berkaca-kaca. Ia menelusuri tiap sudut seperti seorang peziarah, menapaki tempat suci. "Di sini dulu ibumu suka duduk sore hari," katanya padaku. "Di situ, Damar pernah jatuh waktu belajar naik sepeda. Kami tinggal semalam di sana sebelum kembali. Saat kami pamit, Bapak hanya berkata pelan, 'Kalian bisa datang kapan saja. Rumah ini selalu terbuka untuk kalian.' Di dalam mobil, saat kami mulai meninggalkan desa, aku menangis diam-diam. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena aku tahu, Bapak akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya, bukan hanya sebagai ayah atau mertua, tapi sebagai seorang suami yang sedang menjaga warisan cinta. Dan bagiku, pria tua yang pendiam itu bukan lagi sekadar bayangan di rumah. Ia adalah sosok penuh cerita, luka, dan ketulusan yang tak bisa dinilai hanya dari diamnya. Sudah hampir setahun sejak Bapak kembali ke rumah lamanya di kampung. Sejak itu, setiap akhir pekan aku dan Damar menyempatkan diri untuk menjenguknya. Kadang hanya sebentar, kadang kami menginap. Tapi setiap kali datang, rumah itu menyambut kami dengan keheningan yang damai, dan aroma kopi hitam yang selalu Bapak seduh pagi-pagi. Meski tubuhnya mulai melemah, senyum Bapak tak pernah luntur. Ia sering duduk di kursi rotan di beranda, memandangi ladang kecil dan mendengarkan suara burung dari pepohonan. Kadang ia bercerita tentang ibu, tentang masa-masa muda mereka, tentang kesederhanaan yang penuh cinta. Di rumah itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Kami mulai mengerti mengapa Bapak ingin kembali. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, itu adalah tempat ia merasa utuh. Aku dan Damar bahkan mulai merawat bagian-bagian rumah yang rusak. Mengecat dinding yang kusam, memperbaiki jendela, menata ulang kebun belakang yang dulu menjadi tempat favorit Bapak dan Ibu menanam sayuran. Kami tidak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga menjaga kenangan. Namun kehidupan, seperti musim, tak pernah tinggal lama di satu fase. Pada suatu malam di bulan Agustus, kami menerima telepon dari tetangga Bapak. Suaranya gemetar. "Bapak, kalian jatuh di kebun, sekarang di tempat tidur. Sepertinya tubuhnya makin lemah." Kami segera berangkat. Sepanjang perjalanan,
Tak ada kata-kata dari Damar. Ia hanya menatap jalanan gelap dengan rahang mengeras. Aku menggenggam tangannya erat. Saat kami tiba, Bapak sedang terbaring di ranjangnya. Napasnya berat, tapi matanya masih mengenali kami. Ia tersenyum ketika melihat kami masuk, lalu melambaikan tangan pelan. "Rania, Damar, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara nyaris berbisik. Kami duduk di sisi tempat tidurnya. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin menerpa pepohonan di luar rumah. "Ayah ingin kalian tahu, ayah bahagia," katanya sambil menatap kami dengan mata yang sudah mulai berembun. "Kalian, keluarga yang luar biasa." Damar mencium tangan ayahnya, menahan tangis yang hampir pecah. Aku memeluknya dari belakang, tak kuasa berkata apa-apa. Malam itu, Bapak berpulang, dengan damai. Di rumah yang ia cintai, di bawah langit yang sama dengan kenangan yang ia peluk sepanjang hidupnya. Kami menguburkannya keesokan harinya, di pekarangan belakang, di samping pusara ibu, sesuai permintaannya. Di bawah pohon randu yang rindang, tempat ia dan ibu dulu sering duduk berbagi senja. Setelah kepergian Bapak, kami tak pernah bisa sepenuhnya meninggalkan rumah itu. Ada sesuatu yang terus menarik kami kembali. Mungkin karena cinta yang tertinggal di setiap sudut rumah. Mungkin karena kami ingin memastikan bahwa kisah Bapak dan Ibu tetap hidup, tidak hanya dalam ingatan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bulan kemudian, Damar mengajakku berbicara di bawah pohon randu, tempat segalanya bermula. "Ran, bagaimana kalau kita tinggal di sini saja?" katanya. Aku terkejut. Kota adalah tempat kami bekerja, tempat anak-anak kami kelak akan tumbuh. Tapi sebelum aku menjawab, Damar sudah melanjutkan. "Aku sudah mengurus pekerjaan jarak jauh. Aku ingin anak-anak kita tahu seperti apa hidup yang sebenarnya. Di tempat seperti ini, sederhana, jujur, penuh makna." Aku menatap rumah tua di hadapan kami. Daun-daun randu berguguran perlahan, seperti pelan-pelan merestui. Dan akhirnya, kami pindah. Rumah itu kami rawat seperti menjaga pusaka. Setiap ruangan kami isi bukan hanya dengan perabotan, tapi juga dengan aktivitas yang membawa kehidupan. Membaca bersama anak-anak, memasak resep lama milik ibu, atau mengobrol dengan tetangga yang datang membawa hasil kebun. Lambat laun, rumah itu menjadi bagian dari masyarakat desa. Kami membuka ruang belajar untuk anak-anak, membagikan buku dan mengajari membaca. Damar memperbaiki sumur tua yang dulu dipakai warga sekitar. Kami tidak hanya tinggal, kami hidup, benar-benar hidup. Dan setiap sore, aku duduk di bawah pohon randu, menulis. Aku menulis tentang seorang pria tua yang pendiam, yang mengajarkan kami tentang cinta yang tidak ribut, pengorbanan yang tak diumbar, dan keberanian untuk pulang ke akar. Kini, pohon randu itu tumbuh semakin tinggi. Di bawahnya anak-anak kami bermain, berlari, dan tertawa. Dan setiap kali aku memandang langit, aku tahu Bapak masih di sini. Dalam cerita yang kami lanjutkan, dalam hidup yang kami rawat, dan dalam setiap langkah yang kami pilih. Kami tidak hanya menjaga rumah